Selamat pagi, Bu Narti. Mohon maaf Bu Tia, saya bisa minta waktunya sebentar? Ya, ada yang bisa saya bantu? Eh, Gini Bu Tia, saya itu ingin sekali meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya. Tapi terkadang mereka itu terlihat sangat bosan dan juga sangat sulit untuk berkonsentrasi. Mereka cenderung sibuk dengan eh, temannya sendiri. Jadi mereka berbincang-bincang dengan temannya, tidak mendengarkan apa yang sudah saya ajarkan, saya terangkan. Kemudian eh, mereka itu sepertinya bermalas-malasan. Kemudian ketika saya memberikan soal pun jawaban mereka banyak sekali yang salah. Itu bagaimana ya Butia? Oke, baik Bu Narti. Jadi di sini Bu Narti menghadapi berbagai permasalahan di kelas. Tujuan kita hari ini adalah kita akan mencari cara, betul nggih Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas Bu Narti. Sekarang yang saya tanya, apakah ada hal spesifik yang membuat Bu Narti merasa kok motivasi belajar siswa sangat kurang di kelas Bu Narti? Iya, Bu Tia. Saya sudah berusaha mencoba berbagai macam cara atau berbagai macam metode, tetapi kok hasilnya masih kurang maksimal. Saya merasa ada sesuatu yang kurang tepat dalam pendekatan saya. Oke, baik. Dari apa yang sudah Bu Narti sampaikan, kita coba pelajari lebih dalam Bu Narti. Jadi, apa yang membuat Bu Narti merasa kok pendekatan Bu Narti itu kurang? Apa yang Bu Narti lihat dari sikap anak-anak atau dari nilai anak-anak yang membuat Bu Narti itu merasa demikian? Itu siswa itu sering mengeluh, katanya materi pelajarannya terlalu sulit, Bu. Kemudian selain itu juga mereka juga terlihat kurang tertarik dengan aktivitas yang saya berikan. Itu bagaimana ya, Bu? Baik, berdasarkan informasi yang Bu Narti utarakan tadi, sepertinya kita perlu mencari cara, Bu, untuk membuat materi pelajaran yang disampaikan oleh Bu Narti itu menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh siswa. Otomatis ketika materi pembelajarannya itu menarik dan mudah dipahami oleh siswa, maka motivasi belajar siswa pun akan meningkat. Kira-kira Bu Narti punya strategi apa yang bisa Bu Narti terapkan di kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin saya bisa membuat materi yang lebih relevan lagi mungkin ya Bu, dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian saya akan belajar untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga menggunakan berbagai metode pembelajaran. Misalnya seperti diskusi kelompok, kemudian presentasi, ataupun permainan. Sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu ya Bu Tia, salah satunya. Oke, sangat bagus itu Bu Narti. Jadi sebagai guru kita harus peka terhadap situasi yang terjadi di kelas.
kita. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Narti. Bu Narti merasa motivasi belajar siswa kurang dan Bu Narti berusaha untuk memperbaiki cara mengajar Bu Narti, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa di kelas Bu Narti. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana dengan jadwalnya Bu Narti? Kapan kira-kira Bu Narti akan mulai menerapkan strategi Bu Narti tersebut? Hmm, saya pikir mungkin minggu depan sudah bisa saya mulai, Bu. Saya akan mencoba menerapkan pada satu materi pembelajaran dulu, kemudian mengevaluasi hasilnya. Sangat bagus, Bu. Saya apresiasi semangat dari Bu Narti. Saya siap membantu jika ada kendala atau mungkin ada pertanyaan atau apapun itu. Jika Bu Narti membutuhkan saya dengan tangan terbuka, silahkan Bu Narti bisa menghubungi saya. Barangkali saya bisa membantu Bu Narti. Iya, terima kasih sekali Bu Tia atas bantuan dan juga masukannya. Kalau begitu, saya pamit dulu kembali ke kelas ya, Bu. Terima kasih sekali untuk bantuannya. Baik, sama-sama Bu Narti. Tetap semangat ya Bu Narti. Iya, tetap semangat. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Narti. Selamat pagi Bu Narti. Selamat pagi Bu Tia. Mohon maaf Bu Narti, apakah Ibu sedang sibuk? Saya mau minta waktunya sebentar. Alhamdulillah tidak Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang ini. Saya sedang menghadapi beberapa permasalahan Ibu. Saya merasa kelas saya ini sangat ramai dan sulit dikendalikan. Anak-anak itu ketika pelajaran itu banyak yang tidak memperhatikan, senang ngobrol sendiri, seperti itu. Jadi saya merasa kelas saya itu sangat tidak kondusif. Saya sudah mencoba menerapkan beberapa cara, namun saya merasa cara-cara yang saya terapkan itu belum juga mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, Bu Tia itu sedang menghadapi masalah bersama dengan murid-murid yang ada di kelas. Misalnya, anak-anak yang sulit untuk dikendalikan, kemudian anak-anak yang cenderung ramai ketika pembelajaran sedang dimulai atau sedang berlangsungnya pembelajaran. Kemudian, Bu Tia sudah mencoba beberapa cara, tapi belum berhasil. Seperti itu, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Jadi begini, Bu. Kira-kira tujuan utama dari Bu Tia saat ini itu apa? Jadi saya itu ingin sekali Bu menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar, di mana anak-anak itu bisa fokus, bisa tenang, memperhatikan pembelajaran, dan saya pun bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan bisa dipahami anak-anak dengan baik, seperti itu. Iya, Bu. Eh, Menurut Bu Tia, yang menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan tersebut itu kira-kira apa? Jadi yang terjadi di kelas saya itu yang pertama anak-anak itu ramai sendiri. Mereka itu senang sekali ngobrol. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak itu diberikan tugas, tugasnya itu sudah selesai dan teman yang lainnya itu belum selesai, maka anak-anak cenderung akan mengganggu teman yang lainnya. Senang jalan-jalan di kelas, kemudian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Materi apa yang saya sampaikan itu tidak diperhatikan, sehingga saya merasa pemahaman siswa itu kurang. Seperti itu, Bu. Kemudian ketika saya akan memberikan hukuman, saya itu merasa kurang percaya diri.
untuk menegakkan kedisiplinan di kelas saya, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Selain itu, apalagi yang menurut Bu Tia perlu diperhatikan lagi? Mungkin ini juga ada faktor dari diri saya sendiri, di mana mungkin anak-anak bosan ketika saya menyampaikan pembelajaran hanya dengan metode itu-itu saja. Mungkin anak-anak bosan ketika materi itu saya sajikan hanya dengan ceramah, hanya dengan teacher center. Jadi anak-anak itu tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Mungkin di sini saya kurang menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Tia lakukan dalam menangani permasalahan kelas yang dihadapi oleh Bu Tia? Saya pertama-tama karena permasalahannya itu juga terkait dengan kedisiplinan, Ibu, saya akan berusaha untuk membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan, saya hanya tinggal mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat bersama-sama. Kemudian saya juga akan coba untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, tidak hanya dengan ceramah, namun saya juga usahakan untuk menggunakan diskusi kelompok, mungkin dengan permainan, dengan presentasi, kuis, di mana saya akan libatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa itu tidak ada waktu untuk ngobrol sendiri. Mereka akan saya libatkan secara langsung dalam pembelajaran, siswa akan aktif dalam pembelajaran, sehingga mungkin pembelajaran akan lebih kondusif seperti itu, Bu. Iya, sangat bagus sekali itu, Bu Tia. Sekarang, mari kita sepakati tindakan konkret apa yang akan Bu Tia lakukan di minggu depan. Bu Tia bisa memilih satu atau dua tindakan yang paling penting untuk Bu Tia lakukan. Mungkin pertama-tama untuk Senin depan itu saya akan berusaha membuat kesepakatan kelas bersama dulu, Bu. Baru kemudian saya juga akan berusaha untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran seperti itu. Iya, sangat baik sekali itu, Bu. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Tia rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, eh, tidak ada alangan, semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Tia. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bu Narti karena sudah meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Iya, sama-sama Bu Tia. Bagaimana jika untuk minggu depan kita bertemu kembali untuk membahas progres dari Bu Tia dan membuat rencana aksi selanjutnya. Baik Bu, saya setuju. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana saya bisa saya jalankan dengan baik. Besar harapan saya mudah-mudahan permasalahan di kelas saya itu bisa teratasi, anak-anak bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Narti. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya karena ini sudah bel. Saya permisi untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Iya, sama-sama Bu Tia. Silahkan. Gitu, terima kasih. Ya, sama-sama.